Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar 2 studi kelayakan bisnis dengan pembahasan kasus perbandingan metode EOKI dan JIT terhadap efisiensi biaya persediaan dan kinerja non-keuangan. Tujuan dari analisa ini adalah PT Indoto Tirta Mulia melakukan produksi berdasarkan permintaan pelanggan, namun perusahaan tetap menyediakan gudang untuk menyimpan bahan baku. Dalam hal ini, PT Indoto Tirta Mulia belum dapat dikatakan menerapkan metode JIT di produksi dilakukan berdasarkan pesanan atau pull system, namun tetap menekankan pada persediaan yang sebisa mungkin nol. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak berupaya untuk menekan persediaannya, atau dalam hal ini kulit dengan bahan sintetik sebagai bahan baku utama, melainkan tetap menyediakan persediaan sebagai tempat penyimpanan bahan baku sebelum produksi dan sarana untuk menghadapi ketidakpastian dalam permintaan produksi dan keterlambatan permintaan bahan baku. PT Indoto Tirta Mulia, proses produksi dilakukan dengan bantuan mesin. Proses produksi melalui beberapa tahapan, yaitu sampel, pemotongan bagian atas, penjahitan bagian bawah, pemotongan alas sepatu, dan lain-lain. Setelah proses produksi selesai, sebelum dikirim kepada customer, terlebih dahulu sepatu dan sendal diperiksa kualitasnya dan kelayakannya oleh bagian quality control. Apabila terdapat sesuatu di sendal atau sepatunya yang tidak layak jual, maka bagian quality control akan memeriksa lebih detail lagi untuk mempertimbangkan kecacatannya dapat diperbaiki atau tidak. Untuk sepatu atau sendal yang kecacatannya tidak dapat ditolerir lagi, maka sepatu atau sendal tersebut akan segera dibuang. Setelah melalui tahapan tersebut, maka sepatu dan sendal diserahkan ke bagian pengepakan dan siap untuk dikirim kepada customer. Pengiriman dilakukan oleh perusahaan kepada customernya sebagai layanan atau servis dari perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian. Yang pertama adalah identifikasi variabel. Yang pertama, variabel independen. Menurut Jogianto dalam METI, variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini ada dua, yaitu metode EOQ dan metode JIT. Yang kedua adalah variabel dependen. Menurut Jogianto dalam METI, variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Terdapat dua variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu efisiensi biaya dan kinerja non-keuangan. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif merupakan data hasil wawancara pada PT Indoto Tirta Mulia. Adapun sumber data penelitian ini adalah data biaya persediaan perusahaan selama satu periode, yaitu tahun 2008, dan data untuk menganalisis kinerja non-keuangan perusahaan melalui wawancara dengan manajer bagian produksi dan manajer bagian akuntansi perusahaan. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah penelitian pustaka. Teknik penelitian pustaka dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji, serta mengolah literatur dengan masalah yang diteliti, buku, jurnal, ataupun makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian. Kegunaan penelitian kepustakaan untuk memperoleh dasar-dasar teori yang dapat digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis masalah yang diteliti. Yang kedua adalah penelitian lapangan. Teknik penelitian lapangan ini dilaksanakan untuk meninjau secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh melalui data primer. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan manajer bagian produksi dan manajer bagian akuntansi perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara berkaitan dengan biaya persediaan perusahaan, efektivitas produksi, kecepatan waktu pengiriman, dan kualitas produk pada PT Indoto Tirta Mulia. Pembahasan pertama, apa yang dimaksud dengan EOKI dan JIT? EOKI menurut Freddy Rangkuti pada tahun 2004 menyatakan bahwa metode EOKI merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku mentah pada setiap kali pesanan dengan biaya yang paling rendah. Hal dikatakan bahwa jika persediaan bahan baku yang ada dalam perusahaan merupakan bahan baku yang dibeli dari luar dan bukan diproduksi dari perusahaan, maka biaya yang terkait dengan persediaan diketahui sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan merupakan biaya-biaya penetapan dan
penerimaan pesanan. Contohnya, ada biaya memproses pesanan, biaya kelerikan, dan dokumen-dokumen, asuransi untuk pengiriman dengan kapal laut, dan biaya-biaya bongkar muatan. Biaya penyimpanan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan persediaan, termasuk di dalamnya adalah asuransi, pajak persediaan, keuangan, dan biaya kesempatan dari dana-dana yang tersimpan dalam persediaan. Biaya-biaya penanganan persediaan dan biaya-biaya gudang, JIT berpengaruh dalam mengurangi persediaan sampai pada tingkat yang sangat rendah. Usaha untuk mencapai tingkat persediaan sampai tingkat yang tidak signifikan dan sangat fatal bagi kesuksesan JIT. Namun demikian, gagasan untuk mencapai persediaan yang tidak signifikan niscaya akan menentang alasan-alasan tradisional untuk menyimpan persediaan yang telah disebut sebagai sebelumnya. JIT menolak untuk menggunakan persediaan sebagai solusi masalah-masalah tersebut di atas. JIT memecahkan masalah kinerja tepat waktu dengan cara mengurangi waktu tunggu, dan bukannya dengan meningkatkan persediaan. Waktu tunggu dalam hal ini tidak hanya sampai pesanan diterima di perusahaan, namun sampai bahan baku diolah menjadi barang jadi. Waktu tunggu yang lebih singkat akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pengiriman pada tanggal yang diminati oleh pelanggan dan sekaligus dapat dengan cepat menghadapi permintaan pasar. Dengan demikian, daya saing perusahaan akan meningkat. Pembahasan yang kedua adalah kelebihan dan kelemahan dari EOQ dan JIT. Kelemahan EOQ menempatkan pemasok sebagai mitra bisnis sementara karena paradigma untung rugi diterapkan oleh mereka sehingga penggunaan model ini menyebabkan berganti-ganti pemasok dan hal ini dapat mengganggu proses produksi akibat relasi perusahaan dengan pemasok yang tidak berdasar pada hubungan kerjasama yang erat. Kelebihan dari EOQ sendiri yaitu dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak persediaan yang harus dipesan, dalam hal ini bahan baku dan kapan saja seharusnya pemesanan dilakukan. Lalu yang kedua adalah dapat mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan pengaman atau safety restock. Lalu yang ketiga, mudah diaplikasikan pada proses produksi secara massal. Yang keempat adalah lazim digunakan pada rumah sakit, yaitu pada persediaan obat. Kelemahan JIT adalah yang pertama, sulit suatu perusahaan yang memproduksi secara massal hanya melayani pesanan pelanggan saja. Misalnya pabrik gula, pabrik kopi, sabun, dan sebagainya. Dan hanya memproduksi satu jenis produk. Yang kedua adalah dalam perusahaan manufaktur sulit sekali tidak memiliki persediaan, khususnya adalah yang bahan bakunya impor. Lalu yang ketiga, menempatkan karyawan pada keahlian khusus pada satu jenis produk saja tidak mudah dan mungkin biayanya akan sangat mahal. Lalu memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membangun relasi yang kuat dengan para supplier. Lalu yang terakhir adalah pengurangan persediaan yang dipaksa dan terlalu drastis dapat menyebabkan para pekerjanya stres. Jika para pekerja melihat JIT sebagai suatu cara untuk memeras mereka, maka usaha-usaha untuk mengimplementasikan JIT tidak akan sepenuhnya berhasil dan kinerja karyawan malah akan menurun. Lalu kelebihan JIT sendiri adalah yang pertama, menghilangkan pemborosan dengan cara memproduksi suatu produk hanya dalam kuantitas yang diminta pelanggan. Yang kedua, persediaan kecil mungkin nol. Yang ketiga, tata letak pabrik dikelompokkan menjadi satu macam produk atau sistem sel. Yang keempat, pengelompokan karyawan dalam satu jenis produk saja. Yang kelima, pemberdayaan karyawan. Dilatih dan dididik terus-menerus menyesuaikan dengan perubahan alat kerja dan metode kerja. Lalu yang terakhir adalah pengendalian mutu total. Semua orang bertanggung jawab terhadap mutu produk. Metode EOQ terhadap kinerja non-keuangan pada PT Indoto Tirta Mulia. Penerapan metode EOQ dapat membantu dalam menunjang kinerja keuangan. Perusahaan kinerja keuangan dalam penelitian ini meliputi efektivitas produksi, ketepatan waktu pengiriman, dan kualitas produk. Metode EOQ dapat membantu perusahaan untuk menjaga agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar, sehingga perusahaan dapat menjaga kesinambungan usahanya. Apabila kesinambungan perusahaan terjaga, tentunya efektivitas produksi dapat tercapai. Mengingat salah satu tujuan produksi untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Perusahaan dapat menghitung saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali sehingga bahan baku dapat tersedia pada saat yang dibutuhkan untuk produksi. Tentunya hal ini berkenaan dengan ketepatan waktu pengiriman, yakni dibutuhkannya bahan baku yang tepat waktu untuk produksi sehingga dapat menghasilkan barang jadi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan segera dikirim oleh customer. Untuk kualitas produk, perusahaan harus memiliki supplier yang menyediakan bahan baku yang baik dan bisa menyediakan bahan baku tersebut tepat waktu, karena selain menghambat proses produksi, keterlambatan bahan baku juga berpengaruh terhadap kualitas produk.
Kualitas bahan baku ditentukan juga dari kualitas bahan bakunya. Lamanya bahan baku dalam perjalanan akibat berbagai faktor sehingga mengalami keterlambatan dalam menyebabkan penurunan kualitas bahan baku. Juga lamanya bahan baku disimpan di gudang dapat pula menurunkan kualitas bahan baku. Bahan baku yang terlalu lama disimpan juga menjadi usang, rusak, kurang baik lagi untuk produksi. Dengan menggunakan metode EOQ, perusahaan dapat menghitung berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan selama satu periode produksi sehingga bahan baku tidak terlalu lama disimpan di gudang. Dan terakhir, pembahasan keempat mengenai metode GIT terhadap kinerja non-keuangan pada PT Indoto Tirta Mulya. Dalam kinerja non-keuangan, penerapan metode GIT sangat menunjang peningkatan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat kinerja non-keuangan dari segi aktivitas produksi, ketepatan waktu, pengiriman, dan kualitas produk. Dalam penerapan metode GIT, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk harus dieliminasi, sebab aktivitas yang tidak bernilai tambah meningkatkan biaya yang tidak perlu, misalnya persediaan sedapat mungkin nol. GIT juga menekankan adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi, sehingga produk rusak dan cacat sedapat mungkin nol, tidak memerlukan waktu dan biaya untuk pengerjaan kembali produk cacat, dan kepuasan customer dapat meningkat. Dengan metode GIT, perusahaan dapat mengurangi waktu tunggu. Waktu tunggu yang lebih singkat akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pengiriman tepat waktu. Dengan demikian, daya saing perusahaan meningkat. Dalam GIT, kualitas persediaan harus benar-benar baik, karena tidak ada cadangan persediaan yang dapat meningkatkan produk yang cacat. Tujuan dari sistem GIT apabila PT Indoto Tirta Mulya menetapkan metode GIT, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk harus dieliminasi. Aktivitas yang tidak bernilai tambah meningkatkan biaya yang tidak perlu, sehingga produk rusak dan cacat juga sedapat mungkin nol. Karena tidak ada cadangan persediaan yang dapat menggantikan produk yang cacat, sehingga hal ini dapat meningkatkan komitmen para pekerja terhadap kualitas produk. Apabila kualitas produk dapat ditingkatkan, maka tingkat kepuasan customer juga akan meningkat, sehingga dapat menjaga kelangsungan hubungan perusahaan dengan customer-nya. Mengingat metode GIT hanya dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh customer-nya yang tetap percaya dan bergantung kepada perusahaan. Dalam menerapkan GIT, selain memperhatikan hubungan dengan customer, perusahaan juga harus menjalin hubungan yang baik dengan supplier. Hubungan kerjasama yang baik dapat dibina apabila pihak perusahaan memberi kepercayaan kepada pihak pemasok untuk menyediakan bahan baku terbaik bagi perusahaan. Hal ini tentunya harus dilakukan kepada satu pemasok saja. Dari kami adalah PT Indoto Tirta Mulya lebih baik menerapkan metode EOQ untuk mengolah persediaannya, karena apabila PT Indoto Tirta Mulya menerapkan GIT tanpa disertai komitmen dari perusahaan untuk benar-benar menerapkan GIT secara efektif terhadap perusahaan, GIT malah akan merugikan perusahaan karena tidak adanya usaha untuk mengurangi persediaannya dan membangun hubungan yang kuat dengan supplier dan customer. Bila PT Indoto Tirta Mulya menerapkan EOQ selama perusahaan memiliki safety stock yang mana selaras dengan konsep EOQ, perusahaan juga dapat mengetahui berapa banyak bahan baku yang harus dipesan atau diproduksi, sehingga tidak mengeluarkan dana yang lebih besar untuk persediaan yang overstock akibat perusahaan yang tidak mampu mengestimasi kebutuhan dan ketersediaannya. Selain itu, perusahaan juga dapat mengetahui kapan seharusnya pemesanan dilakukan kembali, sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya keterlambatan pengiriman produk kepada customer karena adanya persediaan yang sudah habis dan keterlambatan bahan baku, sehingga mengurangi kinerja perusahaan dalam pelayanan kepada para customer. Kesimpulan, dari penelitian yang ditinjau pada PT Indoto Tirta Mulya, dari aspek kinerja non-keuangan, GIT lebih menjanjikan untuk peningkatan produktivitas sehingga sangat menunjang aktivitas produksi, ketepatan waktu pengiriman, dan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Namun, hal ini hanya bisa tercapai dengan adanya komitmen perusahaan untuk benar-benar menerapkan sistem GIT yang baik. Bila melihat kondisi perusahaan sekarang, GIT belum cocok untuk diterapkan pada PT Indoto Tirta Mulya. Perusahaan belum sedapat mungkin mengurangi persediaannya dan membangun hubungan yang kuat dengan supplier dan customer-nya. Jadi lebih tepat mengarah ke metode EOQ yang memiliki kesarasan dengan kebiasaan persediaan yang diterapkan PT Indoto Tirta Mulya saat ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak kekurangan.